Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, jamaah pengajian menjelang berbuka di Masjid At-Taqwa yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada sore hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid untuk melaksanakan aktivitas rutin harian kita di sore hari, yakni pengajian menjelang berbuka. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di hari ini terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk mengarang kitab Nasihatul Ibad dengan iringan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bapak dan Ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kitab Nasihatul Ibad. Yang terakhir kita sudah membahas makalah yang ke-31 bab rubai. Makalah 31 bab rubai ini merupakan makalah dari Hatim Al-Asam yang menyatakan arba'atu asya'a la yu'rafu qadraha illa arba'atun. Ada 4 hal yang tidak diketahui nilainya kecuali oleh 4 orang. Mengapa? Karena sesuatu itu baru bisa diketahui ketika dilawankan dengan sesuatu yang lain. Asyababu la ya'rifu qadraha illa syuyukh. Yang pertama, kepemudaan itu tidak bisa dinilai kecuali atau tidak diketahui nilainya kecuali oleh orang tua. Wal afiyatu la ya'rifu qadraha illa ahlul bala. Keselamatan, kesejahteraan itu tidak bisa diketahui nilainya kecuali oleh orang yang mendapatkan bala atau musibah. Wasihhatu la ya'rifu qadraha illa al-marda. Kesehatan itu tidak juga bisa diketahui nilainya kecuali oleh orang yang sakit. Wal hayatu la ya'rifu qadraha illa al-maut.
dan kehidupan itu tidak bisa diketahui nilainya kecuali oleh orang yang sudah meninggal. Poin yang pertama sudah kita bahas. Sore ini kita akan melanjutkan pada poin berikutnya. Wal afiyatu la ya'rifu qadraha illa ahlul bala'i. Wal afiyatu, dan afiat, ya. Afiat itu kayaknya sudah menjadi bahasa Indonesia, ya, sehat wal afiat, ya. Ya. Nah, afiat itu oleh Imam Nawawi diberi penjelasan difa'ul makruhi. Afiat itu adalah terhindarnya dari hal-hal yang tidak disukai, dari hal-hal yang dibenci. Sehingga orang kalau terhindar dari yang tidak disukai itu namanya afiat. Sebenarnya yang tepat itu mungkin ya selamat itu mungkin, ya. Jadi selamat dari berbagai hal yang tidak disukai, ya, termasuk sakit, termasuk kecelakaan, termasuk apalagi musibah-musibah yang lain lah, ya, banyak sekali musibah, ya. Nah, kalau kita terhindar dari berbagai musibah itu, nah itu selamat namanya. Selamat dari musibah, ya. Terhindar dari hal-hal yang tidak kita sukai. Kalau nikmat itu kan hal-hal yang kita sukai, ya. Nah, keselamatan, ya, terhindarnya seseorang dari yang tidak disukai tadi itu, la ya'rifu qadraha illa ahlul bala. Kalau terjemahan letternya, ya, tidak mengetahui nilai al-afiyah itu, kecuali yang bisa mengetahui itu adalah orang-orang yang ahlul bala, orang-orang yang pernah mendapatkan bala. Bala itu cobaan atau musibah. Nah, kalau diterjemahkan dengan lebih enak, ya, keselamatan itu tidak bisa diketahui nilainya kecuali oleh orang yang pernah mendapatkan musibah, pernah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini sangat mudah untuk difahami, ya, sebagaimana yang poin pertama kemarin, bahwa orang itu tidak akan bisa memahami nilai kepemudaan kecuali yang sudah tua. Kalau masih muda itu ya tidak merasa kalau kemudaannya itu sesungguhnya bernilai sangat besar, ya. Tapi akhirnya ya tadi itu, karena tidak menganggap itu berharga, tidak menganggap itu bernilai, sehingga masa muda itu seringkali ya dianggap hal yang lumrah begitu saja, sekedar masa yang memang harus dilewati begitu saja, sehingga ya sudah sekenanya aja melewati masa muda itu. Baru ketika sudah tua, ya, sadar itu. Lu kok ngerti-ngerti wis tua, akhirnya apa? Menyesal, ya. Menyesal, wah lah ya aku biyen ngerti yo nak ngene iki ndek isih nom, aku luwih tenanan anggonku kerja, anggonku ibadah, anggonku sinau, begitu, ya. Jadi sadarnya itu, memahami nilainya itu, sekali lagi ketika sudah lewat, ya.
pemuda itu ya baru sadar ketika sudah tua. Nah, poin yang kedua ini sama seperti itu. Orang itu ketika selamat, ya, waras wiris, orang ono masalah apapun, ya, tidak ada musibah apapun dalam hidupnya, itu ya dianggap hal yang sudah lumrah. Memang ya wajarnya begitu saja gitu, sehingga ya tidak dirasakan sebagai kenikmatan gitu, sebagai bernilai gitu, ya. Tapi ya, bagi orang yang kena musibah, lu yang namanya keselamatan itu masya Allah itu bernilai sekali itu, ya. Ya, kita di jalan selamat itu ya, selamat tidak ada apa-apa itu ya tidak menganggap itu merupakan hal yang istimewa, enggak, dianggap biasa. Ya pantas wae wong pancen aku hati-hati ya selamat gitu toh. Ya. Tapi coba kalau baru kemudian kesenggol orang ya, lalu misalnya jatuh ya, jatuh pun misalnya tidak sampai serius harus amat melecet video apa jenis motornya ya lecet. Nah, itu wes baru terasa itu, ya Allah ternyata uang selamat itu kok ya kepenak ya, ternyata uang kena musibah ini meskipun musibahnya kecil saja itu berat, ternyata ndak enak itu, ndak enak. Jadi sekali lagi sadarnya itu, ngertinya kalau yang namanya keselamatan itu tuh bernilai, berharga, merupakan nikmat yang luar biasa itu ketika sudah kena musibah itu. Kalau apa namanya, selamat itu ndak ada apa namanya, ndak ada nilainya sama sekali. Ya. Apalagi kalau sampai kecelakaan yang besar sampai kemudian mengakibatkan cacat seumur hidup, walah itu baru sadar betul ternyata yang namanya selamat ini pentingnya luar biasa, nilainya berharganya luar biasa. Ternyata kalau mendapatkan cobaan yang selalu menjadikan kita itu misalnya kok terus sikile nganti diamputasi, orang iso mlaku lagi kroso. Oh ternyata orang selamat ki. Biyen aku jajal nak ora melu lunga kan aku selamat, ora kecelakaan ya, lagi getun. Dan berbagai macam musibah-musibah yang lain ya, ya. Ujian rak lulus itu musibah itu. Wah, sedihnya bukan main itu. Ya. Tapi nak lulus itu dianggap biasa, ya wajar dong, sekolah lulus kan wajar. Tapi nak misalnya rak lulus, lho ini lagi kroso wi. Oh ternyata ya Allah rak lulus kok ya. Penderitaan luar biasa. Baru menyesal, oh ngerti ngono wingi aku sinau tenanan, sinau serius lagi apa jenenge lagi kroso musibah yang seperti itu, baru musibah kecil-kecil itu. Dan saya kira contohnya banyak ya dalam kehidupan kita ya, bahwa yang namanya sekali lagi yang namanya keselamatan dalam kehidupan kita itu seringkali ya dipandang tidak berharga, tidak bernilai ya. Lalu baru kalau kita itu kemudian kena musibah ya, kena ujian dari Allah SWT, kena bala, itu baru sadar. Oh iya ya ternyata ya Allah yang namanya yang namanya selamat nih kok, yang namanya urip sejahtera kok ternyata memang luar biasa nilainya ya, besarnya ya.
Saya dulu pernah naik pesawat dari Jakarta ke Palembang. Ya, dari Jakarta ke Palembang, zaman dulu masih ada pesawat sing murah-murah loh, sing bausane apa biyen kaya. Ora ana batik wis rada anu, Pak. Sing biyen lho zaman biyen apa lah. Adam Air. Adam Air. Satu kebetulan apa namanya ya, malamnya itu sudah tidur di Jakarta. Lah pagi itu ketika berangkat ke bandara itu jendelanya saya baca berita tentang Adam Air yang kecelakaan. Aku udah terdedekan janjian wis ada. Jadi di taksi itu baca itu kecelakaan Adam Air di ujung pandang apa di mana waktu itu. Nah sudahlah, akhirnya masuk pesawat. Ujung pandang itu kan ujung pandang. Palembang itu kan ya cepat sekali ya, hanya tidak ada 45 menit ya. Baru terbang kira-kira 30 menit itu sudah mau turun loh, wong sudah 30 menit. Itu ternyata apa namanya, tiba-tiba apa itu tidak ada oksigen itu di apa namanya di kabin ya. So, akhirnya apa namanya itu yang alat pembantu oksigen itu tiba turun semua tuh. Waduh, telinga itu sakitnya bukan main, sakit sekali, jadi cekut-cekut sekali itu ketika tidak ada oksigen itu. Nah terus ternyata kemudian setelah itu diumumkan pesawat balik ke Jakarta, karena gangguan. Cuma gangguannya tidak dijelaskan apa. Bayangkan Pak, di pesawat dalam kondisi seperti itu sudah kayak apa ya, sudah itu baru pasrah betul itu, Pak. Pokoknya segala hal yang bakal terjadi sudah siap itu ya, sudah siap. Deg-degan ada. Ya. Balik lagi yang tidak terekam ya tadi itu, telinga sakit sekali. Tapi alhamdulillah kemudian apa namanya sampai ke Jakarta kembali dan bisa mendarat dengan baik. Ya Allah, betapa bersyukurnya itu, masya Allah, bersyukur sekali ya Allah. Nah ternyata di situ tuh banyak juga tokoh-tokoh, ada Pak Hasyim Muzadi, ada yang lain-lain itu. Sebagian besar itu pada nggak berani dinaikkan lagi Adam Air yang lain, jadi penerbangan berikutnya pada nggak mau, pada pindah pesawat yang lain ya. Tapi kita itu sudah acaranya mendesak ya, sehingga ya mau tidak mau termasuk Pak Hasyim Muzadi itu tetap berangkat karena mungkin sudah ditunggu acara di sana, sehingga saya bismillah lah, mosok 2 kali terjadi begitu, akhirnya diganti pesawat baru jalan. Ya Allah, jadi ketika terhindar musibah itu, selamat itu ya sekali lagi baru sadar itu betapa yang namanya selamat itu ternyata nilainya luar biasa ya. Nah oleh karena itu intinya itu ya syukur itu, makanya ya itu ya mestinya kita diminta untuk bersyukur ya atas semua nikmat yang Allah berikan itu ya. Lebih-lebih ketika kemudian baru sadar itu tadi ya. Orang itu sekali lagi nggak sadar sehingga kurang bersyukur, baru kalau kemudian mendapatkan cobaan itu baru sadar, baru bersyukur begitu ya, baru menyesal ya. Qala al-Ghazali, Imam Ghazali berkata, badalah hadhil jumlah, menggantikan redaksi ini. Jadi kalau ini tadi kan menurut Hatim Al-Asam, la ya'rifu wal afiyatu la ya'rifu qadraha illa ahlul bala. Nah kalau menurut Al-Ghazali, la ya'rifu qadral ghina illa ahlul faqr. Ya. Seseorang itu tidak akan bisa menghargai nilai atau mengetahui nilai daripada kekayaan kecuali orang-orang yang fakir.
Jadi dalam poin kedua ini ada perbedaan antara Hatim dan Al-Ghazali. Tapi ya saya kira maksudnya kurang lebih sama ya. Jadi kalau tadi keselamatan ya, yang tidak tahu nilai keselamatan itu kecuali orang yang sudah kena musibah. Nah ini kekayaan itu tidak bisa diketahui nilainya kecuali oleh orang yang fakir. Ya. Orang kalau hidup berkecukupan itu juga gitu. Kadang-kadang tidak merasa kalau itu merupakan sesuatu yang bernilai, yang memang itu merupakan kenikmatan yang luar biasa. Seringkali tidak sadar. Jadi yang bisa merasakan betul-betul kekayaan itu ya orang yang fakir itu. Orang yang fakir itu yang kemarin sudah kita sampaikan ya, orang yang memang tidak berkecukupan itu ya, yang dia tidak punya mengenai apa-apa yang dibutuhkan ya. Ketika butuh tidak ada, ketika butuh tidak ada, ketika butuh tidak ada, itu fakir itu namanya. Lah orang yang ketika butuh tidak ada itu kan apa namanya, ya sangat paham betul betapa nilainya kalau orang itu ketika butuh apa-apa ada ya. Orang yang disebut dengan kaya itu kan sebenarnya orang yang tidak butuh sebenarnya. Karena apa? Karena semua kebutuhan tercukupi ya. Allah itu kenapa kok disebut dengan maha kaya itu? Allah al-ghina itu, ghaniyun itu ya. Karena Allah itu memang tidak butuh apapun, ya, tidak butuh apapun dan tidak butuh siapapun, itu Allah. Nah kita ini sebenarnya itu ya kalau dilihat dari kebutuhannya ya semuanya butuh macam-macam ya, kita ini sebenarnya fakir semua, fakir di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi dalam terminologi kita sehari-hari ya orang yang fakir itu ya orang yang tidak punya itu, yang ketika mau makan ya butuh ada nasi, butuh ada lauk, ternyata tidak ada. Ya, mau berpakaian, butuh ada paket yang bagus, mau kondangan, aduh orang sing sing ape. Jadi serba tidak ada terkait dengan kebutuhannya itu. Nah itu yang disebut fakir itu. Nah orang yang fakir itulah yang baru bisa merasakan nikmatnya kaya itu. Bagi yang kaya itu kadang-kadang tidak sadar itu kalau dengan kenikmatan kekayaannya itu sehingga lalu kemudian dia tidak mensyukurinya itu. Sebab kalau dia tahu ya akan nilai kekayaan itu pasti dia akan bersyukur. Dan di antara tanda bersyukur bagi orang kaya itu ya di samping dia ya tentu saja menikmati ala kadarnya apa yang menjadi kekayaannya itu, yang lebih penting adalah kemudian mau berbagi ya, mau berbagi dengan saudara-saudara kita yang kebetulan fakir tadi itu. Kalau orang kaya ya kok kemudian lalu dia tidak mau berbagi, itu sungguhnya dia tidak syukur, dia tidak mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya. Nah itu, sehingga sekali lagi makanya kita ini kan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya diwajibkan untuk berpuasa, termasuk yang kaya sekalipun itu harus berpuasa ya, meskipun toh bisa makan sehari 2 ton sekalipun gitu ya, tapi untuk jangka waktu itu tidak boleh makan gitu ya. Itu maksudnya apa ya, supaya tadi itu muncul rasa empati ya. Kalau sudah muncul rasa empati itu kemudian ada kepedulian, dan kalau ada kepedulian mau berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan tadi itu, orang-orang fakir tadi itu ya. Intinya kan itu puasa kita itu sebenarnya ya, melatih kita, mendidik kita untuk sadar kalau kita itu diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya menyadari ada orang lain yang kebetulan fakir, membutuhkan, yang itu butuh dibantu, sehingga kemudian kita bantu mereka. Minimal dengan cara membayar zakat
fitrah itu yang nanti akan kita bayarkan di akhir Ramadan gitu, yang besarnya 2,5 kilogram makanan pokok itu. Tapi itu sekali lagi minimal. Yang namanya kewajiban itu ya ada yang merupakan batas minimal. Ya, boleh kita memberikan lebih ya boleh ya. Dan itu lebih baik tentu saja. Makanya masalah takwa itu kalau menarik zakat fitrah itu biasanya di samping ada nominal zakatnya berapa begitu, lalu diberi ruang ada infaknya itu. Ya, itu kalau mau memberikan lebih silakan. Ya. Dan alhamdulillah selama ini selalulah ada itu bapak-bapak kita, ibu-ibu kita yang kalau menuliskan nilai zakat fitrah itu tidak semata-mata hanya sesuai dengan nominal zakat fitrahnya itu, tapi biasanya kemudian melebihinya dalam bentuk infak, ya. Terutama sekali kalau nominalnya itu rodok ora pas gitu, ya. Nah, kalau sekarang nampaknya sudah pas itu 50 lah. Kalau 50 itu ya biasanya ada kecenderungan wis dipaske. Tapi sekali lagi kalau dilebihi lebih baik, ya. Itu. Baik. Nah, yang berikutnya wasihhatum la ya'rifu qadraha illal marḍa. Dan yang namanya kesehatan itu juga tidak bisa diketahui nilainya kecuali oleh orang yang sakit. Nah, ini saya kira penjelasannya persis sama tadi dengan yang selamat dan musibah tadi itu. Cuma kalau musibah itu kan sifatnya umum ya, bisa dalam bentuk apa saja. Tetapi kalau yang terkait dengan kesehatan ini terkait dengan badan kita. Ya. Yang namanya sehat itu ya terganggunya kondisi badan kita itu ya. Dari mulai yang paling ringan sampai dengan yang paling serius, paling berat. Ya. Orang dikatakan sehat tuh kalau sehat tidak ada gangguan. Begitu ada pusing sedikit sudah sakit, pusing. Ya. Normalnya perut itu ya biasa ya. Begitu ada mules sedikit sudah sakit mules, sakit perut. Ya. Apalagi normalnya badan itu ya nyaman. Ya, begitu pegel, kalau pegel masih normal ya, pegel itu wajar lah. Tapi kalau sudah mulai pegelnya itu cekut-cekut, wah itu baru pegelinu ya. Sakit pegelinu ya. Rematik, encok, boyok ya. Wah macam-macam, saraf kejepit ya wis. Ya, intinya sistem badan kita terganggu. Nah, apalagi kalau sampai kemudian yang menyangkut organ-organ penting tertentu, ginjal, hati, jantung, wah, masya Allah, yaitu menurut Pak Musadi itu ya, itu nak loro cuma udunen, loro korengen ya, itu kan istilahnya loro ning iki ado saka pati jarene. Dasare iki ado saka pati. Ning nak loro jantung, loro ginjal iki loro sing wis cedak. Cedak nyawa. Oh ya, cedak nyawa bahasa bukan mati ya. Jadi kalau yang tadi itu ado saka nyawa. Ning nak loro jantung, loro ginjal iki wis cedak karo nyawa ya. Itu. Ya itu. Sakit gigi itu meskipun sakit sekali tapi ya orang kira-kira rada ado nyawa ya. Rada ado nyawa sakit gigi. Padahal sakitnya bukan main itu. Ya. Lah nomor saya Pak dan Ibu-ibu, orang itu ketika masih sehat, ya, tidak ada gangguan penyakit sama sekali, itu seringkali nggak sadar itu kalau itu merupakan kenikmatan.
Itu saja. Padahal sehat itu karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan. Tapi kita itu seringkali sehat itu tidak dianggap nikmat. Oh, penyataannya orang awit lahir wis kaya ngono kuwi. Sehingga dianggap biasa. Tidak pernah kita bersyukur tentang kesehatan kita. Baru kalau kemudian kita itu ditimpa sedikit saja sakit, itu baru kroso itu. Nikmatnya sehat itu. Ya Allah, ternyata nikmat sehat itu luar biasa. Apalagi kalau sakitnya sampai sakit berat. Wong sakit lagi sakit ringan saja itu sudah menderita gitu. Kemarin kita juga baru saja ya membicarakan makalah yang membicarakan bahwa ada beberapa hal yang sedikitnya aja itu sudah banyak. Ya termasuk sakit itu sedikit aja itu sudah banyak. Sudah membuat kita menderita. Apalagi kalau sakitnya itu sakit yang serius, sakit yang parah begitu, wah saya kira memang betul-betul membuat kita menderita. Dan kalau kita sudah menderita itu baru sadar itu. Kalau ternyata yang namanya sakit itu Masya Allah itu nilainya luar biasa. Sehingga kita lalu kemudian baru merengek-rengek minta diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika sehat lupa. Ya. Kemarin sudah saya sampaikan, ya. Tadi pagi juga kayaknya disampaikan juga oleh Pak Widodo, ya. Ada dua kenikmatan yang seringkali manusia itu apa namanya ya tertipu dengan kesehatan itu, ya. Artinya tidak menganggap itu kenikmatan, lalu kemudian dianggap biasa saja sehingga tidak dimanfaatkan dengan baik. Apa itu? Yaitu kesehatan dan kesempatan. Ya, jadi sehat dan sempat itu, wah Masya Allah, merupakan dua nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Artinya apa? Ya artinya kalau kita sehat itu kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan-kepentingan yang produktif, baik itu untuk kepentingan produktivitas kita di dunia, lebih-lebih untuk kepentingan produktivitas kita di akhirat, yaitu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab menurut saya kalau sudah sakit tidak bisa terganggu setidak-tidaknya, ya. Ya meskipun memang agama juga kemudian memberikan rukhsah, tapi kan tetap saja tidak sepenuhnya bisa kita nikmati. Ya. Puasa misalnya, sakit itu boleh tidak puasa, ya. Tapi kan tetap tidak nikmat itu. Ya. Wong sebenarnya kita pengen puasa tapi karena sakit tidak bisa berpuasa. Nanti kalau sudah sembuh harus ganti, kan nggak enak ini, nggak enak. Enak yang sehat yang kemudian bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, baik untuk kewajiban dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan di dunia, lebih-lebih tugas-tugas kehidupan di akhirat. Itulah sebabnya ya Nabi itu sampai berpesan irtanim khamsan qabla khamsin gitu. Ya. Jagalah yang 5 sebelum datang yang 5. Ya. Nah, salah satunya adalah wasihataka qabla sukmika. Jagalah sehatmu sebelum datang sakitmu. Ya. Jadi kita ini diminta untuk menjaga kesehatan kita. Ya. Jadi kalau memang dalam keadaan normal kita jaga kesehatan kita supaya tidak sampai terserang sakit. Tapi kalau kok misalnya betul-betul kena sakit, sakit dari Allah, ya kita sabar dan kita tetap berusaha, berobat, berdoa, mudah-mudahan Allah menyembuhkan penyakit kita, bisa sembuh lagi, ya. Dan kemudian setelah sembuh ya mudah-mudahan sadar, ya, kemudian bisa memanfaatkan kesembuhannya, kesehatannya dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang keempat, ya yang terakhir, ya. Nah, ini ada penjelasan di Nawawi ya, tapi ini hanya sekedar menjelaskan kalimat saja ya. Kata-kata al-mardo, ya, al-mardo yang tadi ya merupakan
orang yang sakit tadi itu jam'u maridin, ya, yaitu jamak dari kata-kata marid, orang yang sakit. Ya. Marid itu sendiri illa ahlus saqam, ya. Jadi orang yang terkena penyakit, ya. Itu. Nah yang keempat, wal hayatu la ya'rifu qadraha illal mauta. Nah yang keempat ini puncaknya saya kira ini, ya. Dan kehidupan itu tidak diketahui nilainya kecuali oleh orang yang mati, ya. Makanya seringkali orang yang hidup itu tapi tidak menyadari arti kehidupannya, ya. Nah orang itu baru sadar ketika nanti kematian datang, ya. Dan itulah yang disebut dengan puncak penyesalan terbesar. Nuhun sewu, ya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT. Kita di dunia ini kan memang ya wajar lah ya, yang namanya suatu ketika menyesal itu kan wajar, ya. Ya jadi ketika apa yang kita dapatkan kok tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu kita menyesal, itu wajar. Nah penyesalan itu sebenarnya merupakan hal yang lumrah dalam hidup tadi itu, dan itu menyangkut banyak hal, ya. Wong kita itu beli baju aja nggak cocok aja menyesal, ya. Dan jadi mau kepengennya warna merah kok malah justru kon milih warna kuning, menyesal, ya. Atau modelnya baju tidak sesuai dengan selera, itu sudah menyesal itu. Tapi kalau hanya menyesalnya baju itu kan mudah, ya no. Ya nak misalnya kuwi kayak uang tuku meneh, selesai wesan, penyesalannya hilang wesan. Ya. Menyesal potong rambut, ya. Waduh mau janjiannya modelnya potong sing piye lho kok jebule tukang potongnya keliru, lo menyesal itu. Lo tapi nak menyesalnya potong rambut paling ditunggu berapa lama Pak kira-kira potong rambut lagi itu? Sebulan lah ya, bisa potong rambut meneh. Penyesalannya bisa dihilangkan. Nah mungkin si rodok serius tuh kalau penyesalan milih bidang studi menyesal, ya. Akhirnya terus orang semangat, terus rampung akhirnya tidak pindah bidang studi meneh. Wah itu rodok serius itu penyesalan itu, ya. Kadang-kadang butuh beberapa semester, ya. Kalau tidak salah hilal kita itu dulu pernah itu salah pilih jurusan itu, ya. Alhamdulillah kemudian bisa ganti jurusan, sekarang sudah lulus, ya, kita syukuri, ya. Nah yang berikutnya nuhun sewu kata Pak Edi itu, ya, salah milih jodoh, ya, salah milih jodoh. Itu menyesal itu. Loh. Tapi nak misalnya menyesal sekalipun itu masih bisa direvisi, ya, bisa direvisi. Nak iso ya dididik sing apik, jadi yang semula tidak sesuai dengan keinginan kemudian bisa berubah menjadi sesuai dengan keinginan. Tapi nak orang iso, loh, agama itu hebatnya agama Islam itu masih memberikan kesempatan untuk dipisah, ya. Jadi makanya yang namanya cerai itu boleh, halal, meskipun itu hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada jalan keluar, ya. Tapi nuwun sewu, kalau tadi ya menyesal yang terkait dengan yang sudah kita bicarakan itu agak serius misalnya itu, ya. Menyesal zaman muda tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, ya. Ngerti yo, biyen aku yang bisa nom biyen luwih serius uripku, bisa ndak itu? Ndak mungkin bisa, ya.
dulu kalau saya ada ngaji nahwu di pesantren zaman masih kecil itu, yang namanya harapan itu ada dua harapan yang mungkin terkabul, tapi ada harapan yang tidak mungkin. Nah, yang orang tua kembali muda itu tidak mungkin itu. Makanya contohnya laitas syababa ya'udu, betul Pak Fadil ya, dulu itu dulu dicontohkan itu kalau belajar nahwu di pesantren itu, contohnya laita, ya, harapan yang tidak mungkin bisa kembali itu laitas syababa ya'udu. Tidak mungkin lah ya Allah berharap moga-moga zaman nomku balik, ya mungkin ya. Tapi itu toh kalau memang belum meninggal masih bisa dikejar, ya, masih bisa dikejar. Kalau misalnya nom-nomane biyen kok ora pate apik, yo saiki wis tuwa, serius tobaté, ya, serius tobaté. Masih bisa dikejar, meskipun menyesal tapi masih bisa dikejar, ya. Terutama bukan untuk hal yang sifatnya duniawiyah, lebih yang terkait dengan yang ukhrawiyah masih bisa dikejar dengan taubat misalnya, ya. Tapi ya sekali lagi bagi yang muda jangan sampai kemudian kok ingin tobat menunggu sampai tua, yo tak tekan tua tenan dan orang, ya malah ciloko ya toh. Begitu ya. Lah yang betul-betul penyesalan terbesar itu ketika sudah meninggal, ya. Orang yang sudah meninggal itu Masya Allah semuanya menyesal, ya, menyesal semua. Ya. Kemarin kalau tidak salah Pak Bisri itu yang waktu puasa pertama itu kayaknya ngaji pertama itu tentang penyesalan ini kayaknya kalau tidak salah itu. Masih ingat ya Bapak? Ya, saya masih ingat itu. Ya. Saya dulu juga sudah pernah itu khutbah Jumat di sini dengan judul pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna itu, ya. Nah, penyesalan yang paling besar penyesalan ketika kita sudah wafat itu, ya, ketika sudah wafat itu. Ya. Nah, nampaknya ini tidak cukup waktunya. Ternyata sudah 17.54, ya. Jadi untuk penyesalan ketika sudah mati, insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini, ya. Sekali lagi mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan pertemuan yang terakhir. Oh, tapi saya sudah pulang kayaknya itu ya. Sudah pulang Bu Eli ya. Sudah pulang ya. Oh, tapi masih ada kesempatan subuhan ya, hari Kamis pagi ya. Kesempatan subuhan hari Kamis pagi. Insya Allah kita bahas pada kesempatan Kamis pagi ya. Kita bicarakan. Ini ternyata sudah jam 17.55, sudah waktunya berbuka. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahaballahu ma'u abtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar.